Assalamualaikum teman-teman, saat ini saya sedang berada di desa Depok, kecamatan Depok, dan ada berada di area Masjid Al-Karomah, salah satu masjid kuno yang ada di Cirebon, Jawa Barat. Kita akan saksikan bagaimana suasana di masjid ini. Nah, ini menarik nih teman-teman. Ada nggak sih yang pernah bertanya, kenapa rata-rata masjid kuno yang ada di Cirebon, Jawa Barat itu ketika kita masuk lawangnya itu pendek. Nah, ini disebut lawang pendek. Saya tingginya 155, ini ada sekitar 157 atau 158, pendek sekali. Jadi bagi orang-orang yang mungkin tingginya lebih dari saya, ini memaksa untuk akhirnya memperkuat. Tapi ternyata setelah diriset ya, jadi ini lawang pendek ini kenapa selalu kita temukan di beberapa masjid kuno di Cirebon, Jawa Barat. Karena ini merupakan salah satu akulturasi budaya Islam dan juga budaya falsafah Jawanya Cirebon. Secara Islam, lawang pendek ini kemudian menjabarkan, mensimbolkan bahwa ketika kita masuk rumah Allah, maka kita harus merendahkan hati dan merendahkan diri. Karena setiap manusia itu sama statusnya di hadapan Allah, tidak melihat status sosial, mau itu ulama besar, mau itu raja, mau itu para pejabat besar. Ketika sudah masuk menginjakkan kaki di rumah Allah, maka status kita sama sebagai hamba Allah. Dari nilai falsafah Jawa, ada istilah kita itu harus ngajeni atau menghormati. Jadi ketika kita masuk ke rumah Allah, karena lawangnya pendek, kita seperti dipaksa untuk merengkuhkan diri, menundukkan kepala, dan menghormati kesucian yang ada di tempat itu. Salah satu peninggalan bersejarah yang kental dengan nuansa Islam adalah tempat ibadah berupa masjid. Ada banyak masjid bersejarah di Cirebon yang hingga kini masih eksis dan tetap digunakan sebagai tempat beribadah. Dilihat dari bentuk bangunannya, masjid ini memiliki desain yang menarik dan berkesan klasik. Bentuk bangunan tersebut menunjukkan jika masjid tersebut sudah berusia tua. Warna merah mendominasi hampir di seluruh sudut bangunan masjid. Tumpukan batu bata merah tersusun rapi, mulai dari pagar hingga bagian dalam masjid. Selain bangunannya yang unik dan menarik, Masjid Al-Karomah juga ternyata mempunyai keistimewaannya tersendiri, hingga sering didatangi oleh orang-orang dari berbagai daerah untuk berziarah ke makam Syekh Maujud yang merupakan penjaga masjid dari asal Timur Tengah. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini bagian ruangan kedua ya Pak Haji ya? Khusus buat perempuan. Khusus untuk perempuan. Jadi untuk para kaum akhwat yang mau beribadah di sini, boleh masuk ke ruangan ini. Kita masuk di sini. Jadi bersebelahan dengan syafnya laki-laki, hanya kita ada hijab di sini, tembok yang hijab ini betul-betul tidak bisa pakai kain. Kita lihat teman-teman, ini ada 4 soko. Ini di ruangan pertama, yaitu di safnya laki-laki. Kita lihat ada 4 soko guru namanya. Salah satunya ini ada soko tatal. Ini yang dipercaya. Dan soko tatal ini berdasarkan sejarah ini adalah bagian-bagian kayu yang kemudian disatukan. Kita lihat agak sedikit di zoom. Di situ ada ikatan-ikatan khusus ya. Nah, itu karena memang kayu-kayunya diikat secara khusus, dan ini yang dilakukan oleh tangan para waliullah. Jadi nilai karomahnya sangat besar kalau berdasarkan kepercayaan di masyarakat setempat. Namanya soko tatal. Jadi kalau di riset, soko tatal ini simbol persatuan dalam keberagaman, kesederhanaan dan kearifan lokal. Kemudian simbol manusia dan kesempurnaan spiritual. Jadi kalau kita lihat ini ada beberapa potongan kayu yang berbeda-beda, tapi dengan adanya tali yang menyatukan ini saling menguatkan, kemudian menggambarkan manusia yang berasal dari latar, sifat, pengalaman berbeda, namun ternyata bisa dikokohkan bila disatukan oleh iman dan tujuan mulia. Kemudian ini soko tatal ini bisa melambangkan keikhlasan dan kerendahan hati. Karena saka tatal ini terbuat dari sisa-sisa, jadi ingin mengajarkan bahwa yang dianggap kecil atau tidak berharga pun ternyata memiliki peran yang begitu besar dalam menopang rumah Allah. Masya Allah.
Ini menumbuhkan nilai akan ikhlas, rendah hati, dan menghargai sesama. Setiap Kamis malam Jumat atau kelima aja? Enggak, setiap malam Jumat. Di sini kumpulnya? Kumpulnya di sana Di Pasiraga. di Pasiraga. Kali sini buat sholat ya, buat acara-acara tahlilan apa. Kalau malam Jumat di sini acara tahlilannya mulai dari habis maghrib. Habis pada Isya ada acara Rotibul Hadad, kitab yang bareng dibaca. Lah terus jam 9 baru sono ke Pasiraga di sebelah selatan Bali Desa itu. Nah, sono setiap malam Jumat jam 9. Ya, jadi baca Tahlilan. tahlilan dulu di sini. Iya, Kemudian setelah tahlilan, jam 9 ke sono Kita ke sama. Pasiraga. Terus acara malam Jumat yang terakhir itu jam 12 malam. ke Pasiraga juga. Di sini. Oh, Di sini jam 12 malam dimulainya. Ya sampai setengah 2 sampai jam. Ya alhamdulillah jamaah sampai 2 ruangan, 3 ruangan juga. Jadi kayak misalnya saya yang bukan masyarakat sini, misalnya saya dari Sumber nih Pak, Iya. boleh ikut ke sini? Boleh tuh, malah banyak, sebagian besar dari luar daerah, luar tetangga desa. Termasuk Jumatan juga laki-laki tuh, sebagian besar dari luar. Sampai gelar karpet atau rumput-rumput. Dalam cerita sejarah, beliau dititipi oleh para 9 wali untuk menjaga masjid tersebut sambil mendakwahkan Islam di tanah wali tersebut. Sampai akhir hayatnya, Syekh Maujud mengabdikan diri menjaga kemakmuran masjid hingga dikebumikan di area Masjid Al-Karomah. Para peziarah meyakini bahwa dengan mereka beritikaf dengan berbagai tirakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid itu akan mendapatkan keberkahan dan keistimewaan dari doa-doa kepada Allah di tempat yang mengandung nilai perjuangan dakwah Islam di Tanah Wali, Cirebon, Jawa Barat.